Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabit Hikmatiar dari kelas Agroteknologi B dengan nomor NIM 2003111000076. Di sini saya akan melakukan tugas BOPT, yaitu tentang sistematik. Nekrosis merupakan kerusakan atau kematian sel-sel, jaringan atau organ tumbuhan. Adapun gejalanya sebagai berikut. 1. Hidrosis disebabkan karena air sel keluar dari ruang sel masuk ke dalam ruang sela-sela sel. Bagian ini akan tampak kebasah-basahan. 2. Klorosis, yaitu rusaknya kloroplas yang menyebabkan menguningnya bagian-bagian yang lazimnya berwarna hijau. 3. Layu, yaitu gejala sekunder yang disebabkan karena adanya gangguan dalam berkas pengangkutan atau adanya kerusakan pada susunan akar yang menyebabkan tidak seimbangnya penguapan dengan pengangkutan air. 4. Gosong atau skroks, yang sering disebut terbakar, adalah mati dan mengeringnya bagian tanaman tertentu hampir sama dengan gejala nekrosis. 5. Mati ujung, biasanya terjadi pada ranting atau cabang yang dimulai dari ujungnya baru meluas ke pangkal. 6. Busuk, yang disebabkan karena rusaknya sel-sel atau jaringan-jaringan. Busuk dipakai untuk bagian-bagian yang tebal seperti buah, batang, akar. Busuk terbagi menjadi dua, yaitu busuk basah dan busuk kering. Busuk basah biasanya disertai bau yang tidak enak atau cairan-cairan yang kental. Biasanya terjadi pada bagian tanaman yang berdaging, sedangkan busuk kering jarang berbau. Rebah semai jamur yang biasanya menyerang adalah jenis Rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium, Pythium, Phytophthora, dan menyebabkan batang membusuk atau tanaman rebah. 8. Kanker. Gejala ini lazimnya terjadi pada bagian-bagian yang berkayu pada batang, ranting, ataupun akar. 9. Perdarahan atau eksudasi. Gejala ini biasanya ditunjukkan dengan adanya cairan-cairan yang keluar bagian tanaman yang terjadi pada tanaman mangga ini. Hipoplastis adalah gejala yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Adapun gejalanya sebagai berikut. 1. Kerdil atau tumbuh terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tumbuhan sehingga ukurannya lebih kecil dari biasanya. 2. Klorosis, yaitu rusaknya kloroplas mengakibatkan menguningnya bagian-bagian yang lazimnya berwarna hijau. 3. Etiolasi. Gejala ini ditunjukkan dengan tumbuhan yang menjadi pucat, tumbuh memanjang, dan memiliki daun-daun yang sempit. 4. Pemusaran atau mengatur ulang. Hiperplastis ini disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya, overdevelopment. Gejala hiperplastis ini terbagi sebagai berikut. 1. Menggulung atau mengeriting, yaitu gejala gulung daun, leaf roll, atau gejala mengeriting, curling, yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. 2. Rontok. Peristiwa ini dianggap sebagai gejala penyakit jika terjadi sebelum waktunya, prematur, dan dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. 3. Perubahan warna, yaitu perubahan warna yang bukan klorosis, misalnya daun yang sakit berubah warna menjadi keunguan karena membentuk antosianin. Itulah beberapa penjelasan tentang materi sistematik, yaitu materi tentang penyakit pada tumbuhan yang terdiri dari nekrosis, hipoplastis, dan hiperplastik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.